Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabar kakak selalu sehat, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kakak soleh dan solehah, sebelum kita memulai pembelajaran tematik pada hari ini, kita sama-sama berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya robbal alamin. Kakak soleh dan solehah, untuk pembelajaran tematik pada hari ini kita akan membahas tematik 5H subtema 1 pembelajaran 3. Nah, pada pembelajaran ini kita sama-sama buka ya Kak. Ayo membaca yang ada di halaman 14 sampai 15. Nah, di sini ada sebuah teks bacaan tentang rumah adat Toraja yang penuh simbol dan makna. Rumah adat Toraja ini terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Rumah adatnya bernama Tongkonan. Rumah adat Tongkonan mempunyai struktur rumah panggung dengan tiang-tiang penyangga bulat berdiri sejajar menyokong tegaknya bangunan. Dinding dan lantai rumah adat Tongkonan terbuat dari papan-papan yang disusun dengan baik. Bagian atap rumah adat Tongkonan merupakan bagian yang paling unik. Bagian ini berbentuk menyerupai perahu lengkap dengan buritannya. Atap rumah adat Tongkonan terbuat dari bahan dasar ijuk atau daun rumbai. Rumah adat Tongkonan dianggap sebagai identitas budaya masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu juga rumah adat Tongkonan dianggap sebagai perlambang ibu. Pada bagian lumbung padi yang ada di depan rumah kerap disebut alang sura, merupakan perlambang ayah. Berdasarkan fungsinya, Tongkonan ada 4 jenis, yaitu ada Tongkonan layuk, Tongkonan pekamberan atau pakaindoran, Tongkonan batu ariri, dan barung-barung. Nah, itu sekilas penjelasan rumah adat Toraja yang penuh simbol dan makna. Sekarang kita kerjakan, ayo pahami dan jawab yang bagian B ya Kak, yaitu menuliskan sinonim dari kosakata berikut. Yang pertama, sinonim kata filosofis adalah teori, aturan hukum, ide pokok. Kemudian yang kedua, adat sinonimnya adalah tata cara, formalitas, konvensi, prosedur, dan saluran. Kemudian yang ketiga yaitu buritan. Sinonimnya adalah pungkur, belakang, buntut, punggung, dan ampas. Kemudian yang keempat, sinonim kata lumbung yaitu tangkai, tangkaian, berandang, jelapang, dan kembung. Kemudian yang kelima, penjuru. Sinonimnya adalah arah, pelosok, pojok, sanding, sudut, dan tepas. Ke buku paketnya, ayo lakukan halaman 16. Kita akan menuliskan perbedaan cerita fiksi dan cerita non-fiksi. Untuk perbedaan yang pertama yang dimiliki cerita fiksi yaitu 1. Bersifat hayalan, 2. Penulisan menggunakan majas, 3. Menggunakan gaya bahasa. Contohnya yaitu komik, novel, dongeng, cerpen, fabel, hikayat, dan mitos. Kemudian perbedaan yang dimiliki cerita non-fiksi yaitu 1. Tidak menggunakan gaya bahasa, 2. Menggunakan bahasa yang sifatnya denotatif, 3. Berbentuk karangan ilmiah, 4. Ditulis berdasarkan kajian. Contohnya biografi, autobiografi, literasi, dan sejarah.
Nah, untuk selanjutnya kita buka Ayo Membaca halaman 16 tentang keragaman di Indonesia. Indonesia diberikan anugerah dengan memiliki keragaman adat istiadat, tradisi, dan budaya di berbagai daerah. Keragaman sosial dan budaya di Indonesia dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama ada keragaman suku bangsa. Nah, keragaman suku bangsa ini merupakan suatu kesatuan kelompok masyarakat atas dasar adanya kesamaan bahasa, budaya, dan tempat tinggal. Di Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa berdasarkan sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik atau BPJS pada tahun 2010. Kemudian yang kedua ada keragaman bahasa daerah. Negara Indonesia memiliki sekitar 746 bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan bahasa yang biasanya dituturkan di wilayah atau daerah tertentu. Yang ketiga, keragaman budaya. Bangsa Indonesia memiliki banyak sekali suku bangsa. Oleh karenanya, beragam suku bangsa tersebut, maka terbentuk kebudayaannya juga beragam. Setiap wilayah atau daerah mempunyai kebudayaan daerah yang sangat khas. Dan yang keempat yaitu keragaman agama. Bangsa Indonesia memiliki keragaman agama atau kepercayaan. Terdapat 6 agama yang diakui secara resmi, yaitu yang pertama agama Islam, agama Katolik, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan ayo pahami dan jawab yang ada di halaman 17. 1. Mengapa Indonesia disebut negara majemuk? Jawabannya adalah karena Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan suku bangsa? Nah, suku bangsa yaitu suatu kesatuan kelompok masyarakat atas dasar adanya kesamaan bahasa, budaya, dan tempat tinggal. Yang ketiga, bagaimana terbentuknya keragaman budaya di Indonesia? Nah, kira-kira bagaimana ya asal-muasalnya? Nah, yang pertama adanya letak strategis wilayah di Indonesia. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. 3. Perbedaan kondisi alam. 4. Keadaan transportasi dan komunikasi. 5. Penerimaan masyarakat atas perubahan. Nah, selanjutnya untuk yang keempat, sebutkan macam-macam agama resmi di Indonesia. Semuanya ada 6 ya Kak. Nah, yang pertama ada Islam, kedua Katolik, 3 Kristen, 4 Hindu, 5 Buddha, dan 6 Konghucu. Yang kelima, mengapa Indonesia memiliki rumah adat yang beragam? Jawabannya karena rakyat Indonesia memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam. Nah, itulah jawaban-jawaban ayo pahami dan jawab. Sekarang dibuka ayo bereksplorasi, masih di halaman 17 sampai 18. Tuliskan asal daerah dari nama suku-suku berikut. Yang pertama, suku Melayu, Kubu, Kerinci, Bajau, Batin, dan Penghulu ini berasal dari daerah Jambi. Yang kedua, suku Dayak Ngaju, Kayau, Sekadau, Embaluh, dan Pontianak. Nah, kira-kira berasal dari mana ya Kak? Jawabannya adalah berasal dari Kalimantan. Kemudian yang ketiga, suku Gorontalo dan Atinggola ini berasal dari daerah Sulawesi. Dan untuk yang keempat, suku Jawa, Samin, Kangean, dan Karimun ini berasal dari daerah Jawa. Nah, kemudian untuk yang kelima, suku Aceh, Gayo, Alas, Temiang, Keluet,
singkil, anak jame, dan simele ini berasal dari daerah, kira-kira dari daerah mana ya Kak? Betul, ini dari daerah Aceh. Nah, untuk selanjutnya kita buka buku paketnya ya. Ayo membaca halaman 19 tentang pemanfaatan sumber daya alam di bidang ekonomi Indonesia. Yang pertama ada sektor pertanian berupa tanah, air, dan bibit tanaman. 2. Sektor perikanan meliputi penangkapan, pemeliharaan, dan pembudidayaan ikan. 3. Sektor pertambangan berupa hasil tambang. 4. Sektor peternakan berupa peternakan sapi, ayam, itik, dan lain-lain. Yang kelima ada sektor perkebunan, yaitu berupa perkebunan kelapa sawit, karet, tebu, dan lain sebagainya. Dan yang keenam, sektor kehutanan ini berupa hasil-hasil kehutanan antara lain yaitu segala jenis kayu tebangan seperti kayu jati, rotan, dan lain-lain. Serta yang ketujuh sektor pariwisata yaitu berupa berbagai objek wisata alam. Nah, untuk selanjutnya Kakak kerjakan tugas mandiri ya, yaitu yang ada di buku paket tematik 5H subtema 1 halaman 20 bagian B dan subtema 1 halaman 21 ayo bereksplorasi. Nah, ini tugasnya tidak dikumpulkan ya. Ini akan diparaf, diperiksa nanti saat tatap muka. Nah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.